Opening pendampingan SMK Pusat Keunggulan bersama Kepala Sekolah dan Dunia Kerja, Rabu 21 September 2022 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Susianto MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang kami hormati Direktur TIE UPS International from India, Mr. Raffi Makhija MBA. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang bersedia hadir maupun yang berada di ruang Zoom. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, Ibu Dr. Randa Haji Efriza MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita mampu berdiri tegak pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hari Witriyono MKom, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi hari ini. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Silakan Bapak Ibu yang beragama lain selain Islam beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan, diijabkan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammad fi awali wa akhirin innaka hamidum majid. Allahumma shalli ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu ya Allah yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara pertemuan pendamping dan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini dengan SMK Pusat Keunggulan di seluruh Indonesia yang kami dampingi ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil yang bermanfaat bagi semua halayak dan keselamatan masyarakat di negara kami. Ya Allah ya Rabbana ya Hayyul ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Acara ini ya Allah kami ditujukan ini tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah semata. Dan itu berilah kami petunjuk. Berilah kami bimbingan ya Allah kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah. Jadilah kami pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah dan akan mendatangkan ridho-Mu ya Allah ya Hayyul ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Kami ya Allah hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongannya ya Allah. Anugerah kepada kami tekad, terbat, kekuatan, keikhlasan dan lindungan dan bimbingan setelah menjalankan amanah bekerja demi pengabdian kepada semata ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanallah yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan program pendampingan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Susianto MSI, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Rifa IMBD. Saya hormati Ketua Tim Pendamping dari Universitas Ketua Tim Pendamping SMK Pusat Unggulan dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Sastia. Saya hormati undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenannya kita dipertemukan dalam kesempatan kali ini, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring dimanapun berada. Kalaulah tidak izin Allah, maka pertemuan ini tidak akan terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai perguruan tinggi pendamping untuk melakukan pendampingan SMK Pusat Unggulan yang pada kesempatan kali ini tahun 2022 merupakan kali kedua dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi pendamping SMK Pusat Keunggulan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim yang dikomandani oleh Pak Sastia yang sudah saya tahu persis bekerja keras untuk merealisasikan maksimal kegiatan ini secara nanti bisa dipertanggungjawabkan baik kepada negara maupun kepada universitas. Pastinya bahwa pada program pendampingan pada saat ini Universitas Muhammadiyah Bengkulu diberikan amanah untuk melakukan pendampingan terhadap 12 SMK yang tersebar di beberapa provinsi. Di antaranya di Provinsi Bengkulu itu ada 3 SMK, Provinsi Sumatera Selatan 1 SMK, Provinsi Jambi 4 SMK, dan Provinsi Jawa Timur yang paling jauh 4 SMK. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Tim Pendamping, Pak Dr. Sastia, bahwa kegiatan ini nanti akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan September sampai dengan bulan November. Jadi tim nanti akan melakukan visitasi sebanyak 6 kali ke masing-masing sekolah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada tim bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, meskipun harus melakukan perjalanan jauh. Saya lihat ada yang dari Ponorogo, SMK PGRI 2 Ponorogo, Pak Irfan, terus kemudian juga ada SMK 1 Wonerjo, di Jawa Timur semua, Ibu Eli, terus kemudian Purwosari, ada SMK Purwosari, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Intinya adalah bahwa bagaimana nanti kedua belah pihak ini biasa bersinergi mensukseskan program pendampingan ini. Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang diberi amanah memberikan pendampingan kepada SMK SMA Pusat Unggulan ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Demikian juga dengan SMK yang didampingi bisa bekerja sama, kira-kira apa yang menjadi persoalan dan bisa dinerjikan, bisa didiskusikan, pada akhirnya nanti bisa mencari jalan keluar
terhadap suksesnya pelaksanaan pendampingan ini. Mudah-mudahan ini juga nanti akan berkelanjutan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah, SMK menjadi pusat unggulan ini bisa terlaksana dengan didampingi secara optimal oleh tenaga-tenaga handal yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Tidak usah diragukan lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa tim ini sudah berpengalaman. Kali ini merupakan kali yang kedua, jadi sudah sangat berpengalaman. Insya Allah beliau-beliau yang akan ditugaskan mendampingi SMK-SMK ini bisa nanti melaksanakan tugas dengan pengetahuan, pengalamannya selama ini bisa lebih nanti optimal. Pada kesempatan kali ini juga saya ucapkan terima kasih kehadirannya Pak Direktur dari ITU UPS di India, Mr. Rafi Makija. Selamat berjumpa Pak Rafi, sampai baru lihat wajahnya Pak Rafi. Insya Allah nanti satu ketika kita bisa ketemu secara kopi darat untuk membicarakan persoalan-persoalan terkait dengan dunia usaha. Ini juga perlu Bapak Ibu ketahui, Pak Rafi Makija ini adalah dari dunia usaha yang berpusat di India. Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan dengan didampingi oleh Pak Dr. Sastia, apa yang bisa dikerjasamakan dengan Dudi, dengan Pak Rafi, mungkin nanti bisa segera direalisasikan. Termasuk juga dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Izin Pak Rafi, saya mengundang ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk kita bisa berbicara panjang lebar terkait dengan pengembangan dunia usaha dalam bekerjasama dengan universitas, terutama Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu swasta terbesar di Bengkulu, Pak Rafi. Mahasiswanya kurang lebih sekarang sudah mendekati angka 10.000. Cukup banyak kita menghasilkan sarjana-sarjana setiap tahun. Mudah-mudahan dengan bekerjasama dengan dunia usaha, di bawah bendera perusahaannya Pak Rafi, dan kita nanti bisa menyiapkan tenaga-tenaga kerjanya untuk bisa berpartisipasi di dunia usaha. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang masuk program pendampingan ini. Sekali lagi saya berharap bahwa bisa bekerja sama dengan tim dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang dikomandani oleh Dr. Sastia, atau persis ini sudah hadir semua secara luring di ruang rapat ini. Ini adalah ruang rapat kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Satu ketika juga kami mengundang Bapak Ibu yang dari Jambi, yang dari Pagar Alam, yang dari Jawa Timur untuk bisa hadir ke Bengkulu, di bumi Rafflesia, bumi tempat pengasingan Pak Karno. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa di bumi Rafflesia inilah pernah didiami oleh tokoh nasional kita, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia Pak Soekarno. Dan ada napak tilasnya, ada rumahnya, termasuk juga Ibu Negara, Ibu Fatmawati, ibunda dari Ibu Megawati yang asli orang Bengkulu. Silakan nanti Pak dikomandani juga oleh Pak dikoordinir Pak Sastia, bisa mengundang Bapak Ibu kepala-kepala SMK yang masuk pendampingan ini, atau ketika diajak untuk jalan-jalan di Bengkulu. Nah, di samping kiri saya juga ada Ibu Efriza, beliau ini adalah Kepala SMK 1 Bengkulu, yang juga merupakan salah satu SMK yang didampingi, dan ini sudah tahun yang kedua. Salah satu SMK unggulan di Kota Bengkulu, dan saya bilang sama Bu Ica, salah satu anak murid SMK 1, baru anak SMA, itu sudah diangkat menjadi salah satu tenaga programmer di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salah satunya adalah produk dari SMK 1 Bengkulu yang kepala sekolahnya adalah Ibu Efriza. Kami biasa manggilnya, panggilan kesayangan itu Uni Ica. Ini bersama-sama dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat bergabung dengan tim pendamping dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik selama kurang lebih 3 bulan, dari bulan September sampai dengan bulan November, dan insya Allah tim dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan hadir melakukan pendampingan selama kurang lebih
kali. Dan tidak ada halangan satu apapun, termasuk nun jauh yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya sudah dapat laporan dari Pak Sastia, ada daerah yang sangat jauh nanti. Tapi insya Allah tidak ada masalah, transportasi mudah dan bisa terjangkau. Insya Allah tim Pak Sastia dan kawan-kawan akan sampai di Ponorogo, akan sampai di Wonorejo, akan sampai di Purwosari, di Jambi, dan seterusnya. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut, tidak harus dalam bentuk formal seperti ini, tapi juga kerjasama-kerjasama lain yang sifatnya nanti informal. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, program pendampingan SMK Pusat Unggulan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya nyatakan dibuka, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sambutan Ketua Tim Pendamping dan Pengantar PT Pendamping tahun 2022 kepada Bapak Dr. Sastia Henry Wibowo dipersilakan. PPT-nya, Bang Jali, ditampilkan dulu slide-nya. Cek. So. Baik, izin Pak Rektor, kami menyampaikan agenda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Susianto, MSI, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Pai, serta Ibu Ica, Bunda kami yang mewakili SMK yang ada di Provinsi Bengkulu untuk bisa hadir di forum ini. Baik Bapak Ibu sekalian, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Jambi, Jatim, Sumsel, dan Provinsi Bengkulu. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami sebagai tim pendamping, saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan agenda yang mungkin nanti akan kami lakukan dimulai minggu besok ya, karena minggu ini kami melakukan jeda dulu untuk persiapan untuk visitasi. Sebelumnya kami sudah melakukan visitasi yang pertama dan kedua, di mana tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu. Ya, di mana tahun lalu kami melakukan visitasi sebanyak 12 kali dan mengikuti agenda yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Dalam ini adalah rencana aksi atau action plan. Jadi pola pendamping untuk tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini mungkin kami akan mulai minggu depan dalam pola bentuk FGD. Nanti akan kami jelaskan bagaimana tekniknya seperti di lapangan. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Ini diawali dengan SK penunjukan Universitas Muhammadiyah Bengkulu oleh Dirjen Vokasi, di mana untuk kedua kalinya Universitas Muhammadiyah Bengkulu mendapatkan atau juga diamanahkan untuk mendampingi sebanyak 12 SMK yang ada di Indonesia ini. Kemudian dilanjutkan dengan SK nomor 88, di mana terdapat 12 SMK yang nanti akan kami dampingi. Nah, pola pendampingan mungkin agak beda dengan tahun lalu, yaitu FGD. Nah, jadi sehingga total yang kami dampingi adalah sebanyak 12 SMK, di mana 3 SMK ada di Provinsi Bengkulu. Di SMK 3 SMK yang di Bengkulu ini adalah SMK yang sudah tahun lalu sudah kami dampingi, salah satunya adalah SMK 1 Kota Bengkulu. Kemudian 1 SMK di Sumsel yaitu Bagalam, kemudian 4 SMK di Provinsi Jambi, serta 4 SMK di Provinsi Jatim. Nah, untuk SMK yang di luar Provinsi Bengkulu ini bukan pertama kali kami mendampingi. Mudah-mudahan nanti kami tim pendamping bisa melakukan pendampingan atau melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di SMK yang di luar Provinsi Bengkulu. Ini mungkin pusat yang dimaksud dengan SMK Unggulan, kita lewat saja. Nah, konsep pendampingan mungkin Bapak Ibu tahu ya, sudah paham ya. Jadi selain pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar ya, jadi kami sebagai perguruan tinggi mendampingi
Bapak Ibu dalam hal ya monep biasanya, monitoring evaluasi. Jadi sama sebenarnya intinya adalah kami ini ditunjuk oleh Ditjen Vokasi sebagai konsultan Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat di lapangan kami akan menemukan atau juga akan meminta kepada Bapak Ibu sekalian data-data atau informasi yang berhubungan dengan SMPK, sehingga nanti jika ada masalah dan sebagainya nanti kita bisa pecahkan bersamaan. Nah, ini tujuan kami utamanya ya. Jadi sebenarnya ada 7, tapi kalau kami simpulkan bahwa kami inilah sebagai konsultan sebetulnya, konsultan yang diminta oleh pihak Ditjen Vokasi untuk mendampingi atau juga mendampingi atau juga membantu Bapak Ibu pihak sekolah dalam mencapai target tujuannya sesuai dengan yang sudah dibentuk atau juga program oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya dalam melakukan koordinasi dengan UPT dan atau juga Mitra Dunia Gajah. Ini sudah kami lakukan pada saat di visitasi pertama 2 minggu lalu. Jadi di mana visitasi pertama adalah melakukan koordinasi dengan dinas atau juga Dudi, dan dilanjutkan dengan nanti mungkin minggu depan kita akan melanjutkan dengan visitasi dalam bentuk FGD. Selain itu juga mendampingi kepala sekolah dan tim dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Nah, ini sebetulnya kalau lagi konsepnya atau juga aturannya memang kegiatan ini belum bisa jalan kecuali kalau kami sudah melakukan pendampingan. Tapi nyatanya memang seperti tahun lalu bahwa pendampingan banyak juga yang memang sudah dilakukan atau juga didampingi pada saat sesudah program yang sudah dibuat oleh Ditjen Vokasi. Jadi contohnya IHT. Jadi sebetulnya IHT bisa dilakukan atau didampingi setelah kami melakukan pendampingan. Tapi nyatanya ya IHT jalan duluan dan sebagainya. Itu jadi masalah makanya. Jadi fokus pada program kami. Kemudian tolong diingat. Baik, kenapa mengambil? Oke, ini tugas dan tanggung jawab kami. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung saja. Jadi yang pertama adalah koordinasi dengan unit pelaksana teknis. Jadi agenda kami yang pertama, jadi kita tahun ini melakukan visitasi atau juga koordinasi sebanyak 9 kali, di mana kami sudah melakukan 2 kali koordinasi. Yang pertama dengan Dignas Provinsi. Jadi ada 4 Dignas yang kami datangi, yang pertama di Bengkulu, kemudian yang di Jatim, Sumsel, dan yang di Jambi. Jadi beda dengan tahun lalu, karena tahun lalu kita tidak melakukan koordinasi dengan Dignas, sehingga banyak dinas yang tidak tahu tentang program ini. Makanya tahun ini kami diwajibkan oleh Ditjen Vokasi untuk sungkem atau juga sowan dulu atau juga pamit dulu kepada Dignas supaya tahu tentang pendamping ini. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan Dudi. Jadi minggu lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan Dudi, di mana pelaksananya kami mengambil sampel Dudi yang ada di provinsi Bengkulu, di salah satu di provinsi, ya salah satunya di Bengkulu yaitu di Fajar ya, kemudian di Jatim, kemudian di Jambi dan Sumsel. Jadi tujuan daripada koordinasi adalah untuk mengetahui sebatas mana, sejauh mana koordinasi atau juga program atau juga MOU sudah dilakukan oleh pihak Dudi dengan pihak SMK. Makanya kami ambil sampel saja atau juga contoh saja, karena tidak mungkin kami mengambil semua 12 SMK atau Dudi yang dilibatkan. Makanya salah satu saja yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian pendampingan penyusunan tanpa standar, nanti ini mungkin ini FGD ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada pendampingan sebanyak 6 kali dalam bentuk FGD, Focus Group Education, di mana yang pertama adalah pendampingan penerapan standar, kemudian juga pendampingan need assessment, kemudian pendampingan pengelolaan sumber daya sekolah basis data, pendampingan pengembangan teaching factory atau JTFA, kemudian pendampingan pengembangan pusat unggulan, dan juga in-house training. Nah, inilah yang kami dampingi nanti dalam bentuk FGD. Jadi sebelum kami melakukan FGD, kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak dinas, dengan Dudi, kemudian juga dan FGD. Nah, ini agak beda dengan tahun lalu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu, mungkin mulai minggu depan kami akan melakukan visitasi dalam bentuk FGD. Untuk teknisnya nanti akan kita bicarakan pada saat kita diskusi. Nah, ini hasil yang akan didapat ya setelah melakukan pendampingan. Salah satunya adalah penyusunan laporan pendampingan, penyusunan program kerja atau TEPA, ya mungkin nanti Bapak Ibu sudah tahu tentang TEPA, kemudian penyusunan laporan hasil asesmen, peningkatan kerjasama sampai dengan pelaksanaan asesmen terkait dengan kualitas dan kinerja setiap kegiatan. Kemudian pelaksanaannya ini sudah dilakukan dimulai dari bulan Juli, ya kalau lupa schedule memang bulan Juli, tapi nyatanya memang Juli itu memang persiapan dulu, sehingga agak molor sama seperti tahun lalu, sehingga kami melakukan visitasi di bulan September. Dan pada saat ini kita sudah melakukan visitasi yang ke-1 dan 2. Jadi ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa ini agenda kami untuk melakukan visitasi, di mana minggu dan 1 bulan ini sudah kami lakukan, yaitu koordinasi dengan pihak
Dignas dan juga Budi. Nah, kemudian nanti di visitasi yang ketiga ini sampai ke-6, ke-8, maaf ini nanti pola pendampingan dalam format FGD. Nah, sesuai dengan tadi saya jelaskan bahwa dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat nanti ya pada saat ini pada FGD mungkin nanti tim manajemen yang akan nanti mendampingi kami. Ya, jadi tidak perlu apa namanya semua tim-tim yang ada di dalam SMK untuk bisa mendampingi. Jadi ini pola pendampingan yang kami akan lakukan nanti ya sebanyak 6 kali. Ini intinya sesuai dengan apa namanya agenda atau juga topik yang akan kami bawa ya dari pemenuhan 8 standar sampai dengan penggunaan platform teknologi. Sebetulnya ini hampir sama seperti tahun lalu, seperti penggunaan platform teknologi ini sudah disampaikan di SMK di PK 1 ya jilid 1 di tahun lalu, sama juga berbasiskan data. Nah, cuman ada semacam perubahan atau juga update ya. Jadi ada penambahan mungkin di fitur-fitur dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti akan kami sampaikan pada saat visitasi atau FGD. Nah, tujuan kami adalah untuk memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian, juga mendapatkan informasi data, juga mendapatkan permasalahan sehingga nanti kami bisa pecahkan. Dan kemudian ini target kami di bulan November awal itu sudah selesai semua kegiatan, sehingga nanti di minggu kedua dan 4 di bulan November nanti tim pendamping atau tim manajemen sudah bikin laporannya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian nanti ya kami akan melakukan pendampingan ini full mulai minggu depan ya setiap minggu. Jadi jangan kaget Pak atau juga jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena nanti kami tiap minggu akan melakukan pendampingan. Baik itu di Jambi, Sumsel atau juga di Jatim juga di Bengkulu. Nah, apalagi yang khususnya yang untuk yang Jatim itu ya. Nah, mengenai jadwal atau juga tanggal dan sebagainya mungkin nanti bisa dikoneksi dengan kepada PSI masing-masing. Nah, ini bentuk agenda kami. Jadi Bapak Ibu agak beda dengan pendampingan tahun lalu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tahun lalu kami mendampingi belum punya pola atau juga metode. Jadi sehingga kami dibebaskan oleh Dirjen Vokasi untuk mendampingi seperti apa polanya. Nah, kebetulan di SMK sudah ada yang namanya action plan atau juga rencana aksi. Maka itulah kami ikuti. Nah, tahun ini tetap ada. Cuman kami bentuk formatnya dalam bentuk FGD. Jadi FGD ini selama 2 jam. Nanti tidak lama ya. Nah, sehingga nanti apa yang kami dapatkan itu nanti akan kami olah datanya, kemudian nanti kami sampaikan kepada Dirjen Vokasi. Jadi intinya kami ini sebagai konsultan Bapak Ibu ya. Jadi membantu pihak Dirjen Vokasi dalam memantau atau juga monitoring evaluasi kegiatan Bapak Ibu yang dilaksanakan dalam bentuk SMK PK ini. Ini tim-tim kami Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengkontak ya. Jadi ini nah, tahun ini agak beda Bapak Ibu. Kenapa kami bentuk 7, kami tunjuk 7 saja? Karena ini yang nomor 1 sampai ke 5 ini sudah pengalaman. Karena yang salah satunya adalah untuk tahun ini adalah diutamakan yang pengalaman. Makanya UMB tahun ini dipercaya kembali untuk yang kedua kali untuk menjadi pendamping. Dan termasuk juga tim-tim pendamping. Jadi untuk yang tim-tim yang sudah tahun lalu sudah pengalaman itu tidak dulu di Bintek. Nah, ini ada tambahan lagi, ada 2 Ibu Diana sama Pak Agung ini ya. Ini tambahan, jadi ini yang kami BIMTEK ya atau juga kami TOTK ya, karena ini baru bergabung. Nah, tahun ini boleh diperbolehkan, jadi pendampingan 1 PSI boleh mendampingi 2 SMK. Nah, inilah yang kami godok Pak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak tidak salah ya. Jadi tim-tim atau juga PSI yang sudah kami tentukan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam pencapaian tujuan tadi. Nah, contohnya seperti Muntahana, SMK 1 Pasuruan dan SMK Bengkulu Selatan. Nah, ini ada yang kuning, maaf Ibu. Ya, ini mohon maaf jika salah. Ini yang kuning ini menunjukkan bahwa SMK 1 SMK yang tahun lalu mungkin sudah mendapat SMK APK dan tahun ini melanjutkan. Nah, walaupun beda dengan yang dengan tahun ini, tapi tetap pola pendampingan sama dengan tahun ini. Jadi kami samakan. Jadi walaupun yang kuning sudah mendapatkan PK yang kedua tahun ini, tetap sama dengan pendampingan atau pola pendampingan dengan tahun ini. Jadi semuanya kami samakan semua pola pendampingan karena itu sesuai dengan pesan daripada Dirjen Vokasi. Jadi tidak ada perbedaan Bapak Ibu ya. Baik, ini selanjutnya. Oke, habis ya. Wah, baik itu Bapak Ibu sekalian. Itu agenda kami. Ya, jadi singkat saja ya. Nanti setelah ini nanti kita akan diskusi teknisnya seperti apa. Jadi intinya bahwa pola pendampingan tahun ini adalah bentuk FGD atau Focus Group Discussion. Jadi beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu jelas kami dulu punya pola sehingga kami melakukan pendampingan ya mengikuti pola atau agenda yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk tahun ini tetap
Ya mungkin silakan aja Bapak Ibu punya agenda ya atau rencana ASI, tapi silakan dilaksanakan walaupun tidak ada kami, tapi jelas kami akan melakukan pendampingan dalam bentuk FGD. Nah, mengenai waktu dan teknis sebagainya nanti akan kita bahas di bagian diskusi ya. Oke, baik itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kami mohon izin ya kepada Bapak Rektor juga dan Bapak Wakil Rektor dan semuanya mulai mungkin minggu besok kami sudah mulai melakukan kegiatan yang betul-betul pendampingan. Kalau tahun lalu masih pemanasan Pak, dua minggu lalu kami masih pemanasan dalam artian hanya koordinasi saja, ya atau healing saja Pak, jalan-jalan saja. Nah untuk besok kami sudah mulai fokus ya, mulai memperas otak mungkin tenaga pikiran dan sebagainya. Apalagi seperti saya Pak hanya waktunya 1 hari saja di Bengkulu Pak. Jadi Minggu, Senin, Selasa itu ada di Jambi, kemudian Rabu di Bengkulu istirahat dulu. Dan kami Jumat Sabtu lanjutkan ke Jatim. Jadi full selama 1 bulan Pak. Target kami bukan dalam 1 bulan ini sebanyak 6 kali ini kami bisa melakukan dan selesai. Karena nanti akan dilaporkan ke Dirjen Vokasi. Nah makanya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian khususnya untuk kepala sekolah yang ada di Jatim, Jambi ya dan Sumsel. Mohon bantunya waktunya karena waktunya kami sudah set ya. Jadi mungkin kami tidak mengikuti kegiatan atau agenda yang ada yang Bapak Ibu buat, tapi kami memiliki agenda atau waktu yang kami sudah tentukan karena tidak bisa mengikuti agenda Bapak Ibu itu ya. Karena beda pola pendampingnya. Ya. Oke, baik itu saja Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya nanti. Mudah-mudahan kegiatan kami untuk yang kedua kali ini pendampingan dapat selesai tepat waktu dan bisa mendapatkan nilai tambah baik itu pihak sekolah maupun pihak UMB-nya. Baik itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan kata pengantar. Selanjutnya, sambutan oleh Direktur TIE UPS International from India kepada Mr. Raffi Makhija MBA. Dipersilakan. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu yang kita hormati. Ya, sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak ke Dr. Susianto, MSc, Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam kenal ya Pak, dan harap ya setelah saya udah datang ke Bengkulu ya kita bisa ketemu Bapak. Sebenarnya Pak yang bulan September kemarin Pak kita kan sebenarnya mau datang ke Bengkulu Pak, tapi karena ada kegiatan yang mendadak ya jadi saya balik ke India, tapi mudah-mudahan Pak nanti di bulan Oktober saya datang dan kita bisa ketemu sama Bapak Pak. Ya. Dan juga kita mau ucapkan terima kasih banyak ke Dr. Sastia sebagai ketua tim pendamping SMK Pusat dan juga ke para kepala sekolah yang dari Jambi, dari Bengkulu, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang kita hormati untuk kesempatan ini. Jadi untuk kenalkan saya sendiri, nama saya Raffi Makhija, berasal dari India. Mungkin seperti tadi yang Pak Rektor juga disampaikan, kelihatannya dari wajah, kelihatannya dari India. Tapi walaupun dari India, Bapak Ibu, saya sudah lama, udah 22 tahun tinggal di Indonesia, jadi bisa omong bahasa Indonesia. Walaupun bisa omong bahasa Indonesia, Bapak Ibu, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf karena masih lagi belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, karena waktunya yang diberikan dari Dr. Sastia cuma 30 menit, Bapak Ibu, saya sebenarnya ada banyak hal yang kita mau sharing, informasi tentang kerjasamanya, yang apa yang kita bisa lakukan antara India dan mungkin juga dengan Provinsi Bengkulu, tapi bukan cuma Provinsi Bengkulu, tapi juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi izin Bapak Ibu saya share sedikit informasi, tapi karena waktunya singkat, saya ada beberapa video juga yang saya izin Bapak Ibu untuk share informasinya, dan setelah itu yang paling penting adalah kita juga udah ditentukan usulan-usulan untuk kerjasama yang kita bisa lakukan dengan sekolah-sekolah yang di Indonesia dan juga dengan universitasnya, khususnya dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi izin Bapak Ibu saya share screen sedikit. Apakah screen saya bisa dilihat Bapak Ibu? Maaf. Jelas Pak. Oke, makasih Pak Sastia. Jelas Pak Raffi, sudah terlihat. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu hari ini kita kan cuma mau diberikan sedikit informasi tentang link yang terlihat hanya PowerPoint-nya, sound-nya belum Pak.
Apa Pak? Maaf. So slide-nya belum? Udah Pak. Mungkin. Salah share mungkin Pak. Udah Pak. Udah di share Pak. Udah di PowerPoint slide juga Pak. Sudah dengar, Pak. Oke. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu kita mau sharing informasi sedikit tentang link and match the world with the industrial world. Karena kita kan mau lihat bagaimana industrinya bisa kerjasama dengan akademik, dan juga kita mau sharing sedikit informasi tentang India dan pendidikan India Bapak Ibu. Untuk pribadi kita sendiri Bapak Ibu, kita kan dari TIUPS International, kita berdiri tahun 2015, jadi bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan, fokusnya di bidang pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu dari tahun 2015 kita kan ada namanya belajar di India, tapi dari tahun 2021 kita juga ada namanya belajar di dunia, dan sekarang kita ada kerjasama bukan cuma dari negara India, tapi juga adalah dari US, UK, Australia, Germany, Canada, dan negara-negara yang lain. Objektif kami Bapak Ibu adalah untuk bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan, bagaimana kelas menengah ya bisa dapat pendidikan yang kualitas internasional dengan biaya jauh lebih hemat. Ya kita ingin mau promosi pendidikan India karena Bapak Ibu yang pendidikan India terkenal di yang mungkin kalau saya bilang negara India kenal ya Bapak Ibu di India, namun di Indonesia. Tapi kalau kita bilang pendidikan itu masih belum tahu, masyarakat Indonesia belum tahu tentang pendidikan India. Jadi itu adalah sesuatu kita mau di-sharing informasi. Sekalian juga kita juga mau sharing informasi tentang the top 1% universities of the world yang jadi di seluruh dunia, yang top 1% universities yang ada di US, UK, Australia. Slide-nya nggak jalan apa gimana tuh? Jalan Pak. Oh jalan. Belum ya? Oke. Atau enggak? Mungkin jaringan. Atau di-show-kan di F5 kan supaya nampak jelas. Tidak ter-share Pak. Iya. Coba Yang di-stop di-share Pak. Sebentar Pak, saya share lagi ya Pak, mungkin. Ya. Apakah bisa lihat sekarang Pak? Show-nya belum Pak. Show-nya belum tuh, mungkin PowerPoint-nya ini aja. Windows 7 kayaknya, Windows P2 nih. Jen, ya sebentar Bapak Ibu, saya mungkin minta tim saya dari Jakarta untuk share. Jen, can you please help me sharing the screen please? Yes. I'm not sure what's the problem. Yeah, Oke, Jen, you sip, can just, nampak tuh semuanya. Oke, lanjut. Right. Yeah. Okay, ready, sure. ya, Jen, just go ahead. Ya. Ya, jadi seperti tadi Bapak Ibu yang kita sampaikan, jadi sebelumnya tahun 2015 kita kan cuma ada negara India. Tapi sekarang kita juga adalah negara yang di dunia, yang ada di US, UK, Australia, Canada, Germany, dan lain-lain, yang di mana Bapak Ibu kita bisa kerjasama di bidang pendidikan. Next slide. Jadi objektif kami Bapak Ibu adalah bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan, bagaimana kelas menengah yang bisa dapat yang kualitas pendidikan yang internasional tapi dengan biaya jauh lebih hemat Bapak Ibu. Karena biasanya masyarakat yang dipikirkan kalau kita mau pergi ke luar negeri atau kita ada kerjasama di luar negeri itu mahal ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya negara seperti India yang dimana yang biaya hidup dan biaya kuliah bisa hampir sama atau mungkin lebih terjangkau dengan Indonesia, yang untuk kerjasamanya sebenarnya ada banyak peluang Bapak Ibu yang kita bisa diharapkan. Dan juga kita mau promosi pendidikan India karena India terkenal di Indonesia Bapak Ibu, tapi terkenal karena cuma Bollywood dan lain-lain. Tapi
Ya, kita juga mau di-sharing informasi tentang India sebagai destinasi untuk pendidikan. Dan juga kita mau promosikan yang the top 1% universities of the world yang ada di US, UK, Australia, Canada, Germany, dan lain-lain. Next slide. Yang kerjasama Bapak Ibu yang adalah kolaborasi, kita juga adalah rekrutmen, kita juga adalah pameran pendidikan yang kita dilakukan setiap tahun, dan juga kita ada yang school visit, yang seperti tadi yang Pak Sastia mau ada school visit ke beberapa sekolahnya, kita juga sebenarnya Bapak Ibu di bulan November, kita juga ada kunjungan ke beberapa sekolahnya yang ada di Bogor, ada di Jawa Timur, ada juga di Medan, dan lain-lainnya. Dan juga kita adalah touring, yang adalah study tour, adalah magang, dan juga adalah training Bapak Ibu yang kita dilakukan. Next slide. Untuk informasi Bapak Ibu, dan waktu COVID Bapak Ibu, kita pernah dilakukan pelatihan untuk guru-guru, untuk cara gimana yang bisa yang ajar online. Karena kita juga tahu ya Bapak Ibu, waktu COVID, seluruh dunia yang terkena yang COVID-nya. Dan itu kan semua aktivitas-aktivitas di hambatan termasuk yang pendidikan. Jadi yang tahun 2020 yang kendala yang terkena di bidang pendidikan di Indonesia adalah bagaimana guru-guru yang bisa ajar online. Jadi hal itu yang kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana yang kita diberikan pelatihan untuk guru-gurunya untuk cara gimana yang kita ajar online. Dan karena respons yang bagus Bapak Ibu, yang hal itu yang kita diimplementasikan di 28 provinsi se-Indonesia termasuk di Bengkulu Bapak Ibu dengan kerjasama dengan Pak Sastia untuk informasinya. Ya, next slide. Nah, ini adalah poster Bapak Ibu, poster-poster yang kita pernah yang dilakukan aktivitasnya yang kita pernah lakukan sebelumnya. Ya, next slide. Ya, untuk sekarang Bapak Ibu, untuk negara India, ya kenapa pendidikan India Bapak Ibu, mungkin kita mau sharing informasinya, karena waktunya mepet Bapak Ibu, saya minta staf saya yang Chen untuk dimuter satu video tentang India, tentang pendidikan India, jadi Bapak Ibu bisa dapat informasi singkat lebih, karena waktu mepet Bapak Ibu lebih singkatnya, dan tapi informasi komplitnya Bapak Ibu bisa dapat. Chen, can you just play the video please? Thank you. Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya, buat info-info menarik tentang India. Hai semua, kalian dari kemarin tentu berpikir, kenapa Thai Apps mempromosikan India dengan gencar di Indonesia? Lalu, sebenarnya apa aja sih sisi keren dan positifnya India? Ketika seseorang menyebut India, orang-orang bakal mulai berpikir, oh, di India ada Shah Rukh Khan, ada Shahir Sheikh, dan ada Kajol. Selain itu, di kelompok lainnya akan berpikir, oh, orang di India suka menari. Kisah Ramayana dan Mahabharata juga sangat epik. Ada pula yang teringat film Kuch Kuch Hota Hai dan Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia yang bisa kalian tonton di video sebelumnya. Itu semua tidak salah kok Meredos. Hanya saja yang disebutkan tadi baru sebagian kecilnya saja. So, why India? Karena India sebenarnya adalah negara yang baik di bidang edukasi, wisata, dan budaya loh. Yuk kita bahas. Kita bakal mulai dengan deskripsi singkat tentang India. India beribu kota New Delhi dengan jumlah provinsi 36 dan populasi 1,3 miliar orang. Jarak dari utara ke selatan adalah 3.214 km dan dari timur ke barat 2.933 km. Wah, luas banget ya. Bahasa yang digunakan di India adalah bahasa Hindi, Inggris, dan 20 bahasa resmi lainnya. Walaupun demikian, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di seluruh India. Agama di India beragam. Ada Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Sikhisme, dan Jainisme. Mata uangnya rupi, dan jaringan pendidikannya ketiga terbesar di dunia loh. Untuk tahu lebih jauh tentang negara India, kalian bisa nonton video ini dengan cek link in description ya. Why India? Karena pendidikannya. Sistem pendidikan di India mirip dengan Indonesia, seperti pada piramida berikut.
Universitas tertua juga ada di India loh, namanya Takshashila University, yang dulu dikenal sebagai rute pengetahuan dan akhirnya membuat murid di Kerajaan Sriwijaya dari Nusantara untuk datang belajar di Takshashila atau Nalanda, karena dianggap sebagai home of knowledge. Tapi entah kenapa rute tersebut menghilang. India juga merupakan negara dengan sistem pendidikan terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 800 universitas dan 39.000 college yang mendaftarkan lebih dari 20 juta murid dan mahasiswa. India adalah negara dengan gelar PhD terbanyak keempat di dunia. Wah, hebat sekali ya! Semua jurusan dan pendidikan di India pun diakui dunia dan dijamin kualitasnya cukup bersaing loh. Masukan-masukan dari akademik selalu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Hal ini menunjukkan integritas dari pendidikan di India sangat kuat. Berikut adalah fakta lainnya tentang pendidikan di India yang oke banget. Harga buku di India murah. Dan itulah mengapa siswa belajar dari buku yang merupakan sumber ilmu dan bukan PowerPoint yang merupakan sumber informasi. Sebagai bukti, inilah orang-orang yang berpendidikan di India dan menjadi CEO perusahaan besar serta pemimpin dunia. Selain itu, India juga mencetak para pemenang Nobel loh. Videonya bisa cek link in description ya. India adalah tanah penemuan. Semua yang muncul di sini adalah yang sudah ditemukan oleh India dan sangat membantu kehidupan kita hingga saat ini. Perusahaan besar yang muncul di sini juga CEO-nya merupakan orang India. Ditambah lagi, perusahaan multinasionalnya sangat banyak. Keren banget kan? Why India? Karena pariwisatanya. Kota, pantai, dan arsitektur di India gak kalah indah dan megah. Yuk kita lihat sama-sama. Kemungkinan salah satu travel bucket list kalian juga ada di India loh. Indah-indah ya, bikin jadi pengen pergi deh. Why India? Karena budayanya. India juga kaya akan tradisi dan budaya loh, Meredos. Di India kita merayakan Holi, Idul Fitri, berbagai festival di Sungai Gangga, Diwali, Natal, dan banyak lagi. Kalian bisa nonton tentang bagaimana Ramadan di India, festival Holi, dan Varanasi di Sungai Gangga pada video sebelumnya. Ditambah lagi, Thai Apps juga baru saja publish serial edukasi makanan khas di India loh. Kira-kira apa lagi nih yang ingin kalian ketahui tentang India? Tulis di kolom komentar di bawah ya. India juga adalah negara kedua terbesar dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia setelah Indonesia. Keberagamannya membuat orang dengan berbagai agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk melaksanakan praktik keagamaannya di negara ini. Sama seperti Indonesia, di India mencari masjid dan makanan halal sangat mudah. Apalagi di India juga banyak makanan yang vegetarian. Jadi gak perlu takut untuk pendidikan ke India atau liburan ke India. Bagaimana pendapat kalian setelah tahu fakta-faktanya? Semoga video ini membantu menjawab pertanyaan kalian ya. Seringkali orang menunjukkan sisi buruk dari negara India. Padahal tidak semuanya buruk kok. Jadi, yuk kita sama-sama belajar berpikir yang lebih positif dan ikuti terus channel Thai Apps Belajar di India untuk fakta menarik lainnya tentang India. Sekian video hari ini. Kabi Alfidana Kena, Tirmilenge.
Ya, jadi Bapak Ibu itu adalah sedikit informasi singkat ya Bapak Ibu tentang pendidikan India. Sekarang Bapak Ibu, Chen, can I request you to please put the PowerPoint please? Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah PowerPoint tentang pendidikan India, tapi kita tadi kan udah diberikan informasinya yang tentang pendidikan India, jadi kita skip beberapa informasi karena kita nanti mau fokusnya untuk kerjasama ya Bapak Ibu, apa yang kita bisa kerjasama antara India dan pendidikan Indonesia, khususnya di level universitas dan juga level yang sekolah. Ya, Chen, next slide. Ya, yang ini Bapak Ibu yang terkenal, yang tadi kita udah tahu terkenal di Indonesia seperti apa untuk India. Ya, next slide. Ya, next slide, Chen. Ya, Bapak Ibu ini adalah yang kalau kita lihat peta India Bapak Ibu, yang paling penting informasinya kalau kita lihat Bapak Ibu yang sebelah kanan, itu kan ada banyak pulau-pulau, itu sebenarnya adalah Indonesia Bapak Ibu. Jadi India dan Indonesia adalah maritime tertengah. Jadi kalau dari Aceh, next slide Chen, dari Aceh Bapak Ibu ke India, cuman 150 km Bapak Ibu. Jadi India dan Indonesia adalah maritime tertengah. Karena kadang-kadang kita pikir India adalah jauh sekali ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu dekat sekali di Indonesia. Ya, next slide. Sistem pendidikan India Bapak Ibu sama seperti Indonesia seperti tadi di video. Next slide. Ya, ini juga tadi udah di sharing informasi tentang kenapa pendidikan India. Next slide. Ini juga satu hal Bapak Ibu yang kita ingin mau sampaikan di sini adalah tentang kerjasama antara akademik dan industri. Bapak Ibu di India sekarang kita ada namanya outcome based education, di mana yang ada banyak kerjasama antara akademik dan industri. Karena industri yang diberikan yang kompetensi-kompetensi yang perlu dari industrinya yang mereka diberikan ke akademik, akademik masukin itu di dalam kurikulumnya, ke fasilitasnya. Jadi makanya Bapak Ibu untuk informasi saat ini yang di universitas-universitas terbaik di India, hampir 95% siswa dapat kerja sebelum lulus Bapak Ibu. Jadi ada seperti jaminan untuk kerjanya. Dan hal itu Bapak Ibu mungkin kalau kita lihat di Indonesia, ini ada sesuatu yang kita lagi berkembang Bapak Ibu. Tapi di India, di universitas yang terbaik, yang mereka ada namanya placement cell, di mana siswa-siswi dapat kerja sebelum lulus Bapak Ibu. Itu adalah hal yang luar biasa di India. Ya, next slide. Ya, ini adalah yang universitas pertama di seluruh dunia, Bapak Ibu, namanya Takshila Universitas. Dan sebelumnya sebenarnya ada banyak hal kerjasama antara India dan India udah dilakukan, tapi ini adalah hal sesuatu kita lagi berkembang dan kita terima kasih banyak ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi ini ada kesempatan, jadi kita bisa kerjasama antara Provinsi Bengkulu sama India. Next slide. Ya, bahasa Inggris Bapak Ibu di India yang kita pakai bahasa adalah bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah belajar bahasa baru, tapi kita pakai belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Next slide. Ya, India sekarang adalah unggulan di bidang unggulan di bidang medicine atau obatan, IT, computer, engineering, media dan lain-lain. Next slide. Ya, ini adalah CEO bukti ini Bapak Ibu seperti tadi CEO dari perusahaan sebesar di dunia. Mereka adalah di India Bapak Ibu dan ini adalah buktinya untuk kualitas pendidikan India yang diberikan itu adalah kualitas internasional. Next slide. Adalah banyak world leaders juga dari sistem pendidikan India. Next slide. Ada banyak Nobel laureate juga Bapak Ibu. Ada 9 Nobel laureate dari India Bapak Ibu dan ini adalah hal sesuatu bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama. Jadi dari tanah air kita juga ada yang Nobel laureate. Ini adalah invention Bapak Ibu yang berasal dari India. Kalau kita pakai flash disk, wifi, nomor 0, fiber optic, ini semuanya adalah berasal dari India Bapak Ibu. Next slide. Ini adalah perusahaan-perusahaan sebesar di dunia dari Amerika, dari Jerman, dari Inggris, tapi CEO adalah dari India Bapak Ibu. Ini adalah perusahaan-perusahaan terkenal di dunia. Next slide. Sekarang ini juga ada Bapak Ibu, ada perusahaan-perusahaan yang dari India yang mereka terkenal di dunia termasuk di Indonesia. Seperti Bapak Ibu pasti tahu yang Tata yang jual mobil di Indonesia, TVS yang jual moped, Bajaj Bapak Ibu yang terkenal. Kalau kita pergi ke mall itu kan ada Himalaya. Seperti ini ada banyak perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang terkenal di dunia termasuk Indonesia. Next slide. Ya, untuk wisata juga Bapak Ibu ada banyak tempat berwisata Bapak Ibu.
Contohnya di Indonesia, yang banyak masyarakat India yang tahu cuma Bali aja Bapak Ibu. Tapi saya tahu di Bengkulu juga ada banyak tempat-tempat dan juga di Jawa Timur juga dan Jambi dan lain-lain. Jadi di India juga Bapak Ibu ada banyak tempat yang berwisata seperti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, next slide. Ya, ini juga Bapak Ibu Andaman Nicobar, Lakshadweep, ada Run of Kutch, Chitrakoot Waterfalls, Thar Desert. Maaf Bapak Ibu saya agak cepat aja karena waktunya mepet. Tapi nanti kita share slide ya Bapak Ibu. Semua informasi ini kita nanti share ke Pak Sastia dan nanti kita minta Pak Sastia untuk share ke semua pesertanya. Ya, jadi untuk culture Bapak Ibu, culture-nya hampir mirip dengan Indonesia. Ya, karena kita menyiarakan yang Idul Fitri, ada Christmas atau Natal, dan juga kita adalah Sungai Gangga, itu adalah seperti tempat haji untuk orang Hindu. Ya, next slide. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah representasi India, jadi itu adalah unik Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini adalah anak-anak yang kelihatannya yang beda, karena warna kulit beda, yang pakaiannya beda, aksesoriesnya beda, tapi mereka semua adalah yang warga negara India Bapak Ibu. Ya, next slide. Untuk makanan Bapak Ibu, India juga suka makan nasi ya Bapak Ibu, sama persis seperti Indonesia. Untuk agamanya Bapak Ibu, India is the world's second largest Muslim populated country. Artinya kalau kita mau cari makan halal atau apa itu gampang sekali karena itu udah termasuk culture India. Next slide. Ya, untuk ini penting Bapak Ibu. Untuk kerjasama nih Bapak Ibu, biaya hidup di India Bapak Ibu saya bilangin hampir sama dengan Indonesia atau mungkin lebih terjangkau. Karena dengan 2 juta per bulan, siswa-siswi kami mereka bisa dapatnya tempat tinggal di asrama yang tersedia dari kampus, udah termasuk makanan 3 kali, dan itu bukan nasi goreng tek-tek ya Bapak Ibu, itu yang makanan yang bagus, dan juga udah termasuk yang listrik. Ya, jadi kalau saya lihat dari Jakarta itu lumayan mahal Bapak Ibu, dan uang jajanan Bapak Ibu di India ya 500.000 sampai 1 juta rupiah cukup per bulan karena biaya hidup nggak mahal Bapak Ibu di India. Ya, next slide. Ya, ini adalah informasi-informasi untuk program pendidikan yang untuk program yang teknik dan non-teknik Bapak Ibu. Tapi ini semua yang biaya yang Bapak Ibu bisa lihat, itu udah termasuk yang beragam, udah termasuk buku-buku dan ujian. Jadi nggak ada plus-plus Bapak Ibu. Ya, next slide. Ini adalah informasi tentang student visa. Ya, next slide. Ya, jadi ini adalah banyak untungan Bapak Ibu dari sistem pendidikan India adalah kita nggak jauh, dan juga kualitas pendidikan internasional tapi dengan biaya jauh lebih terjangkau, dan juga Chen, just go back to the last slide please. Ya, dan juga Bapak Ibu yang paling penting adalah di India karena adalah sistemnya turunannya dari Inggris, kita nggak ada sidang skripsi Bapak Ibu. Siswa-siswi ini tetap dibikin skripsi tapi nggak ada sidang skripsi. Ya, dan juga kita adalah PPI India yang ada itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia di India Bapak Ibu. Jadi sekarang ada sekitar 200 siswa dari Indonesia yang sekarang lagi belajar di India Bapak Ibu. Ya, next slide. Untuk beasiswa Bapak Ibu, kita ada banyak program beasiswa juga Bapak Ibu. Dan itu adalah untuk level S1, S2, dan juga sebenarnya untuk S3. Ya, jadi ini adalah informasi Bapak Ibu. Ini adalah yang program beasiswa dari pemerintah India, ada juga dari program yang dari Kominfo dari Indonesia. Sekarang juga adalah program beasiswa dari yang 100% yang online dan lain-lain Bapak Ibu. Nanti kita share, jika ada Bapak Ibu ingin mau kerjasama, silakan Bapak Ibu bisa kontak Pak Sastia, nanti kita bisa mulai diskusi lebih detailnya. Ya, next slide. Ya, ini adalah informasi Bapak Ibu jika ada siswa-siswi yang ingin mau free counseling, ya silakan Bapak Ibu bisa daftar dan kita bisa membantu untuk free counseling Bapak Ibu. Mau informasi tentang jurusan, mau informasi tentang negara atau apapun silakan Bapak Ibu. Itu yang kita tersedia free counseling. Ya, next slide. Oke, Jen, just skip the slides karena ini karena we are focusing more on India. Can you just go back to the last slides, please? No, last. Go to the end of the presentation. Yeah. Okay. Yeah. Just no back. One more. Back. One more back. Yeah. Oke, jadi Bapak Ibu untuk kerjasamanya, ya ini adalah beberapa hal Bapak Ibu kita mau usulkan. Ini adalah kerjasamanya di level sekolah Bapak Ibu yang kita bisa di kerjasamanya. Ya, next slide.
Nah, kerjasamanya Bapak Ibu adalah yang tentang pelatihan. Ya, kita bisa diberikan pelatihan untuk guru-guru, guru BK atau kepala sekolah, tergantung topiknya Bapak Ibu yang diperlukan. Apakah perlunya dari kepala sekolah, dari MKKS, atau dari guru BK, silakan Bapak Ibu, kita bisa kerjasama untuk hal itu. Yang kedua adalah kita juga bisa diberikan pelatihan untuk siswa-siswi kelas 12, apakah mereka perlu career guidance webinar, atau mungkin mereka perlu namanya yang expert class. Expert class adalah yang adalah dosennya yang ahli dari India atau mungkin dari US, UK, Australia, Canada yang bisa diberikan informasi tentang salah satu topik untuk mata kuliah matematika, fisika, kimia atau terserah Bapak Ibu, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Dan juga kita ada program namanya OLTP, Online English Language Training Program, yang kita bisa dikerjasama untuk guru-guru atau untuk siswanya Bapak Ibu. Dan ini kita ada satu video, nanti sebentar lagi saya minta tim kami untuk di play videonya. Dan juga kita juga bisa ada namanya Sister School, yang kita bisa adalah kerjasama antara sekolah India sama sekolah Indonesia, dan kita bisa tukar siswa, tukar guru, ada guest teacher, hal-hal yang itu Bapak Ibu yang kita bisa dilakukan antara India dan Indonesia. Dan juga ada namanya study tour atau industrial visit. Contohnya Bapak Ibu, karena sekarang kalau kita lihat India adalah terkenal di dunia untuk IT, untuk obatan. Jadi jika ada siswa-siswi ingin mau belajar atau mau ada industrial visit, silakan Bapak Ibu, kita bisa kerjasama di mana siswa-siswi bisa datang untuk 1 minggu atau 2 minggu, dan kita bisa bawain langsung ke industrinya, jadi mereka bisa langsung belajar langsung online atau mungkin langsung on site, dan mereka juga dapat sertifikat dia. Dan juga ada program beasiswa seperti tadi yang kita disampaikan juga Bapak Ibu, dan juga ada namanya Sister School yang kita bisa kerjasamanya. Ya, next slide. Ini adalah yang namanya OLTP, Online English Language Training Program Bapak Ibu. Untuk ini Bapak Ibu, sebelum saya bahas yang slide ini, ya saya minta tim saya, Chen, tolong, can you just play the video of the OLTP, Online English Language Training Program? Ya, untuk informasi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahasa Inggris penting ya Bapak Ibu, karena sekarang adalah era globalisasi, jadi mau nggak mau kita harus harus bisa komunikasi dengan bahasa yang internasional, itu adalah bahasa Inggris. Tapi maaf Bapak Ibu, kalau kita lihat di Indonesia, bahasa Inggris lumayan mahal Bapak Ibu kalau kita mau belajar. Itu bisa lebih dari 1 juta rupiah per bulan. Jadi untuk itu kita bikin satu program namanya OLTP, Online Language English Learning Program, di mana siswa-siswi kami, guru-guru kami bisa belajar bahasa Inggris secara online, tapi biaya jauh lebih terjangkau Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat videonya dan saya bahas lebih detailnya setelah itu. Silakan, Chen. Wah, kita semua pasti setuju kalau bahasa Inggris itu penting, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Selain itu, bahasa Inggris juga sangat diperlukan ketika kalian akan melamar pekerjaan. Mungkin kalian tidak sadar kalau hanya belajar di sekolah itu sebenarnya tidak cukup. Kami mengadakan sebuah program untuk kalian yang mau fokus jago bahasa Inggris dalam waktu yang singkat, namanya OLTP atau Online English Learning Training Program. Program ini terbagi menjadi 3 level, yaitu level basic, intermediate, dan juga advance. Jam belajarnya adalah 1,5 jam per sesi, 4,5 jam per minggu, dan 18 jam per bulan. Apa aja sih yang dipelajari di OLTP? Dan benefit apa yang akan kalian dapatkan apabila mengikuti program ini? Untuk level basic, materi disiapkan untuk 100 jam pembelajaran. Yang akan kalian pelajari di level 1 adalah alfabet, basic grammar, basic conversation yang terdiri dari asking and giving personal details, asking for repetition, asking about time and price, days and date, common like and dislike, countable and unaccountable, greetings, the past, present, and future, health, season, and weather. Untuk level intermediate, materi disiapkan untuk 75 jam pembelajaran, dan yang akan kalian pelajari di level ini adalah percakapan sosial, percakapan di kelas, percakapan di pasar, percakapan melalui telepon, menjelaskan alamat, rutinitas, people, mencari informasi,
membahas tentang persamaan dan perbedaan, kemampuan dan bakat, the present, past, and future, passion, memahami berita, mendeskripsikan karakter dan penampilan, asking and giving direction. Untuk level advance, materi disiapkan untuk 35 jam pembelajaran. Yang akan kalian pelajari di level 3 adalah memperluas vocabulary, frame right sentences, develop reading comprehension, group discussion, presentation skills, using advanced word, dan yang terpenting adalah mampu melakukan business writing seperti menulis email, memo, dan juga draft. Kalian akan mendapatkan sertifikat internasional setiap menyelesaikan pembelajaran pada level-level tersebut. Ayo, segera hubungi kontak berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Thank you, Jen. Just go back to the PPT, Jen. Terima kasih. Ya, jadi seperti Bapak Ibu tadi yang dilihatkan, ini ada namanya OLTP, Online English Language Training Program, di mana siswa-siswi kami atau guru-guru kami, mereka bisa belajar bahasa Inggris yang level ada beginner, ada intermediate, dan advanced. Yang trainernya yang ditersediakan adalah yang trainer yang udah ada Cambridge Certified, yang setiap durasi Bapak Ibu untuk setiap level adalah 4 bulan, dan kita adalah pertemuannya 3 kali seminggu, dan setiap sesi adalah 1,5 jam, jadi adalah 18 sesi pertemuan, 18 jam Bapak Ibu pertemuannya setiap bulan. Dan untuk guru-guru Bapak Ibu kita kan bisa kerjasama ya Bapak Ibu, tapi untuk yang siswanya itu kan ada biayanya, ada sekitar Rp250.000 per siswa per bulan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk informasinya, dan benefitnya adalah siswa-siswi dapat yang ilmunya, mereka dapat materi, dan juga mereka dapat yang sertifikat yang ada logo yang Cambridge. Ya, next slide. Nah, ini untuk adalah kolaborasi Bapak Ibu, khususnya untuk yang Universitas Muhammadiyah Bengkulu Bapak Ibu. Kerjasama Bapak Ibu yang kita bisa digunakan adalah pertama adalah program yang generik, yang mungkin Bapak Ibu yang kita bisa bilang adalah yang exchange program. Itu bisa adalah yang student exchange atau yang faculty exchange. Tapi karena Bapak Ibu kita pernah di COVID, sebenarnya yang program ini kita bisa dilakukan nggak harus adalah yang tetap muka, tapi bisa secara online juga Bapak Ibu, yang kita sebenarnya udah dilakukan waktu adalah COVID. Jadi contohnya yang bisa faculty exchange atau namanya visiting scholar, program itu kita bisa dilakukan secara online. Contohnya adalah dosen dari India bisa diberikan pelatihan untuk salah satu topik untuk siswa-siswi yang Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan sama yang dosen dari Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu bisa diberikan pelatihan untuk siswa-siswi yang ada di India. Selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa lihat yang kerjasama non-generic yang adalah namanya transfer program atau kredit atau non-kredit program. Itu bisa semesternya, jadi satu semester bisa dibelajar di India, atau siswa-siswi dari India bisa datang ke Indonesia untuk satu semesternya. Jadi contohnya semester 1, 2 ada di India, semester 3 ada di Bengkulu, dan semester 4 mereka balik ke India dan bisa tindak lanjutkan. Jadi program itu kita bisa dilakukan. Sekarang juga adalah kolaborasi namanya yang 100% yang program online. Itu adalah untuk gelar S1 dan S2 yang udah ada. Kita juga ada namanya program namanya dual degree, di mana yang siswa-siswi kami sekarang ini tren ya Bapak Ibu, yang siswa-siswi bagaimana mereka bisa dapat 2 gelar di dalam 4 tahun. Yang jadi 1+3 atau 2+2, artinya 1 tahun di Indonesia, 3 tahun di India, atau 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di India, tapi siswa-siswi ini bisa dapat yang 2 gelar. Selain itu adalah program-program yang kerjasama adalah yang namanya study tour atau cultural tour, ya karena sekarang adalah era globalisasi, jadi kita harus belajar culture-culture dari luar negeri Bapak Ibu. Selain ini kita juga adalah kerjasama namanya Industry Integrated Certified Program, di mana ini adalah jaminan untuk kerja Bapak Ibu. Karena sekarang siswa-siswi kita ya mereka dapat ilmunya, mereka dapat sertifikat, tapi yang mereka pentingnya adalah perlu kompetensi atau perlunya kerja Bapak Ibu. Jadi ini adalah namanya Industry Integrated Certified Program, di mana adalah modul-modul yang dari industri, yang ajar dari industri, dan setelah itu adalah jaminan kerja dari industri juga Bapak Ibu. Dan juga kerjasama juga kita adalah namanya yang Train the Trainer Program, di mana yang ilmu-ilmunya yang kita bisa transfer ke
ke dosennya, dan dosen itu yang bisa di-sharing sama siswa-siswinya. Ya, next slide. Kita juga adalah yang kerjasama juga ada namanya yang joint programs, Bapak Ibu. Joint program adalah bisa research conference, bisa online, atau bisa joint research conference, bisa publikasi juga Bapak Ibu. Itu penting sekali. Karena kalau untuk akreditasi dan lain-lain, ini adalah joint publication yang kita perlukan. Dan ini ada hal sesuatu Bapak Ibu, kita sudah berlakukan dengan beberapa universitas yang di Indonesia. Untuk informasi saat ini ada 150 rektor lebih yang dari Indonesia. Contohnya dari APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, ada dari Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, dan juga HPTKS, Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan. Ada lebih dari 150 rektor sudah pernah datang ke India, Bapak Ibu. Jujur aja, sebelum mereka datang ke India, mereka agak takut ya Bapak Ibu untuk datang ke India. Tapi setelah datang ke India, mereka lihat biaya hidupnya lebih terjangkau, kualitasnya bagus, kampusnya besar-besar, dengan fasilitasnya udah lengkap, dan ada banyak MOU yang udah dipelaksanaan Bapak Ibu untuk kerjasamanya, dan harap yang sama kita bisa dilakukan dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Untuk program-program yang kerjasama juga kita bisa dilihatkan tentang development programs. Jadi itu adalah bisalah tentang kurikulum atau modul atau tentang bahasa seperti tadi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Karena kalau ada sesuatu yang mungkin kita kurang, artinya kita bukan bisa dilakukan, tapi ini adalah kerjasama bagaimana yang ada sinerginya, yang dari dua pihak bisa kerjasama, jadi hal itu tetap bisa dilakukan. Jadi yang kerjasama juga Bapak Ibu kita bisa dilakukan tentang human resources. Jadi kita bisa sharing human resources, fasilitas juga Bapak Ibu. Contohnya adalah yang library, yang dengan cuman yang sharing username and password, kita bisa sharing resources tentang fasilitasnya. Dan juga kita bisa sharing resource tentang research atau research materials, publications, dan juga yang research juga bisa dilakukan tentang resource-nya, maaf Bapak Ibu, bisa dilakukan tentang internship, di mana yang siswa-siswi bisa dapat pengalaman di luar negeri, dan biasanya Bapak Ibu di India itu nggak diberikan biayanya, tapi yang mereka tersediakan tempat tinggal dan makanan itu biasa diberikan waktu ada internship. Ya, next slide. Ya, ini adalah banyak kerjasama Bapak Ibu yang kita pernah dilakukan antara India dan Indonesia. Ada banyak kolaborasi, ada banyak study tour, ada recruitment, ada edu fair. Kita kan udah pelatihan. Ini adalah yang halal yang kita pernah lakukan dengan banyak universitas-universitas di seluruh Indonesia Bapak Ibu, termasuk Papua ya Bapak Ibu, karena kita adalah beberapa partner universitas yang ada di Papua juga. Ya, next slide. Itu aja Bapak Ibu kita mau disampaikan. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan kita minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mr. Raffi. Selanjutnya diskusi yang akan dipimpin oleh Dr. Sastia, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Raffi yang sudah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hafi yang sudah menjelaskan tentang kolaborasi atau kerjasama antara India dengan Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi menambah atau minat daripada pihak sekolah-sekolah khususnya yang mendampingkan tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah atau yang mewakili, mungkin kita bisa diskusi tentang teknis atau juga yang berhubungan dengan agenda FGD. Yang akan kita mulai Senin besok Pak ya. Pendampingannya. Oke silakan Bapak Ibu yang mungkin ada yang tanyakan atau mau didiskusikan teknisnya. Yang jelas sesudah ini mungkin pihak PIC, ya pihak TPC nanti akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sebagian yang sudah menghubungi Bapak Ibu sekalian. Mungkin perkenalan, kemudian teknis dan sebagainya. Khususnya untuk di Jawa, Jatim ya, karena ini yang paling jauh, khususnya Pasuruan itu ya. Oke silakan Bapak Ibu mau disampaikan. Atau cukup jelas? Atau mungkin nanti bisa langsung ke VIC-nya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pola pendampingan kami besok itu dalam bentuk FGD atau Focus Group Discussion ya. Jadi kami datang, jadi mohon nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ya, menyiapkan tempat, spanduk dan sebagainya. Ya cukup mungkin di tempat ruang kepala sekolah atau AK atau apalah itu ya. Ya seperti ini juga boleh, atau pokoknya intinya tidak merepotkan atau juga membebankan kepada Bapak Ibu yang di sekolah.
karena tugas kami hanya mungkin 2 jam datang, kemudian nanti akan mengumpulkan data informasi, sekalian nanti akan memberikan masukan, arahan dan sebagainya. Karena intinya adalah semacam ya seperti konsultan gitu ya, konsultan Dirjen Vokasi. Nah, jadi mohon Bapak Ibu nanti tidak perlu repot nanti menjamu kami, ya cukup apa ala kadarnya saja. Karena kami juga nanti sifatnya tidak seperti mungkin tahun lalu ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah di PK-kan, ya lanjut PK tahun ini, ya di mana tahun lalu itu menyambut kami menggunakan adat istiadat dan sebagainya itu ya, pakai sambutan, kalau di sini pakai tarian dan sebagainya, atau mungkin kalau di Ponorogo reok Ponorogo, mungkin enggak perlu Bapak Ibu ya. Cukup kita diskusi biasa saja, santai saja seperti ngopi. Nanti apa yang mungkin jadi hambatan Bapak Ibu sekalian pada saat menjalankan program SMPK ini. Nah, mungkin nanti kita cari solusinya, kemudian apalagi kita akan catat, kemudian nanti kita pecahkan masalahnya. Jadi tugas kami nggak cuma monep ya atau menata evaluasi, juga sebagai problem solving atau juga memecah masalah itu. Nah, jika nanti misalkan permasalahan tersebut belum dipecahkan pada saat di lapangan, mungkin nanti akan dicatat oleh tim PSI, nanti akan kami bawa atau kami sampaikan ke pusat. Bagaimana solusi dan sebagainya, karena kami punyai semacam fasilitator juga tim ahli yang menangani masalah-masalah seperti ini. Sama seperti tahun lalu Bapak Ibu, jadi ada masalah-masalah yang mungkin tidak dibisarkan atau dipecahkan langsung atau diberikan solusi langsung pada saat visitasi, itu kami catat, kami simpan, kemudian kami bawa kemana atau kami sampaikan ke pusat. Dalam ini adalah tim ahli kami. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan silakan. Mungkin juga sama dengan Pak ini juga mungkin berminat untuk kerjasama dengan Pak Raffi dari India. Sengaja kami membawa Bapak Ibu, Pak Raffi ini karena tahun lalu tugas kami sebagai pendamping adalah membawa Dudi juga, mengenalkan Dudi juga kepada SMK yang ada di Bengkulu ini. Nah, makanya tahun ini kami bawa lagi ke Pak Raffi untuk mengenalkan dengan Bapak Ibu sekalian, siapa tahu nanti berminat untuk kolaborasi dengan Pak Raffi, apalagi ini India. Jadi intinya adalah PK ini kalau bisa ya, menggandeng lebih banyak Dudi-Dudi, baik lokal, nasional dan internasional. Kalau bisa internasional. Nah, mungkin nanti bisa dicarikan oleh Pak Raffi, mungkin Dudi atau juga pihak-pihak dunia usaha yang ada di India, sehingga nanti bisa menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Jambi, Bengkulu, Sumsel atau juga yang ada di Jatim. Oke, silakan Bapak Ibu mau disampaikan, silakan atau kita diskusi tentang masalah teknik dan sebagainya. Waktu kita masih ada sampai jam 11 kurang ya, karena ini kebetulan memang ada ini mau dipakai ruangnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Yang dari Jawa Timur. Monggo silakan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, dipersilakan. Atau mungkin lagi pusing kegiatan IHT dan sebagainya Bapak Ibu ya. Makanya intinya kami Bapak Ibu, kami datang ke sekolah Bapak Ibu, kami tidak mau mengganggu kegiatan Bapak Ibu. Jadi silakan aja kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, proses pembelajaran atau IHT dan sebagainya, silakan aja jalan. Jadi mungkin nanti tidak mengganggu atau menghambat kegiatan yang sedang berproses di sana. Jadi kami datang ya cukup, mungkin nanti kalau misalkan kepala sekolah tidak bisa, waka boleh atau tim manajemen atau panitia. Panitia dalam ini adalah tim SMPK-nya, biasanya kan ada tim manajemennya ya. Oke. Nah, jadi nggak perlu semuanya, atau juga ketua prodi juga bisa, ketua jurusan. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, atau cukup? Ini ada Pak Rianto nih, yang diwakili oleh Pak Yusri. Nah, beliau ini tahun lalu sempat terdebat dengan kami, termasuk juga dengan kepala sekolah yang lama. Oke, gimana Pak Rianto? Ada kendala, apakah jalannya masih sudah diaspal belum? Nah, insya Allah nih mungkin minggu depan kami akan ke sana, karena salah satu rekomendasi kami tahun lalu adalah kalau bisa aspal dan jembatan diperbaiki, sehingga nanti tim pendamping mudah masuk ke SMK 10 ya. Bengkulu Selatan ada yang nggak nih? Bengkulu Selatan Pak siapa ini udah diganti, Pak siapa? Pak Haliman ya, diganti, saya nggak tahu nih siapa nih. Oke Bapak Ibu, kenalkan. Lalu untuk saya mendampingi Ponorogo sama satu Jambi ya. Oke, mungkin belum saya kontak ke kepala sekolahnya. Nanti mungkin besok atau nanti saya akan kontak Bapak kepala sekolahnya atau wakanya ya, untuk membahas tentang masalah teknisnya. Untuk yang Jambi satu SMK 1 Kota Jambi, kebetulan pada saat visit pertama koordinasi dengan Dinas, kami sempat mampir ke sana ya. Nah kemudian
Untuk yang di Sumsel dan Bengkota itu ada Pak Herwitiono ya, untuk Sumsel, pagar alam khususnya ya. Oke, itu ada Pak Herwitiono. Kemudian yang ada di Pasuruan dengan selatan itu ada Ibu Muntahana, ya nanti beliau akan mengkontak. Kemudian yang di Bojonegoro sama SMK Sarolangun ini Pak Rosali Toib ya. Oke, nanti akan mengontak Bapak Ibu, mungkin sudah ya mengontak minggu-minggu lalu yaitu ya. Kemudian ada Yulia Danita, Ibu Yulia Danita ini nanti akan mendampingi SMK Malang. Malang kayaknya nggak ada di sini ya. Di mana di Tumpang apa tuh ya? Itu kayaknya jauh lagi dari Malang yaitu ya. Dengan utara ya Pak Yusri nanti ketemu lagi ya sama ini orang Medan ini. Apa namanya Bu Yulia ya. Jadi jangan kontok-kontokan atau kontok-kontok besok ya. Kalau bisa pakai hati nurani ya. Kemudian ada lagi Pak Agung, ini nanti akan mendampingi SMK 1 Bungo apa ya, SMA 10 apa 1 Bungo, Bungo ya, Bapak ada ya Ibu ya. Oke Bu Sugianti ya Bu, halo. SMK 1 Bungo Pak. Wah sip, oke baik. Ini nanti didampingi oleh Pak Agung tuh yang masih muda, bujang Bu, masih ganteng dia. Dia orang Kerinci, makanya saya tempatkan di sana. Mudah-mudahan nanti dia bisa membantu. Dapat jodoh ya Pak ya, di SMK 1. Jodoh. Kemudian satu lagi Ibu Diana, SMK 5 Kota Jambi. Minggu lalu sudah ketemu dengan Pak siapa itu yang dari mana juga itu ya. Oke. Baik, itu tim-tim kami Bu, 7. Ya, jadi ada 1 2 3 yang yang mendampingi atau 2 SMK. Jadi dibolehkan untuk tahun ini. Makanya ada yang 2 SMK ini mungkin banyak di lapangan. Jadi full Bu. Jadi target kami Bu di awal November sudah selesai semua. Jadi teknisnya Bu, kami membuat jadwal. Jadi mudah-mudahan nanti jadwal tidak diubah ya. Jadi mohon di ACC atau disepakati ya. Jadi misalkan minggu depan kami ke Jambi, misalkan Minggu kami berangkat, kemudian Senin, kemudian Selasa kami pulang. Nah, kemudian juga dengan Kamis, Jumat, Sabtu di Jatim itu. Jadi mohon mungkin jadwalnya tetap tiap minggu itu Bu. Karena apa? Karena kami bagi waktu atau menentukan jadwal itu susah tanggal ya. Karena waktu yang sangat mepet ini. Semestinya kegiatan ini dimulai bulan Juli itu kalau lihat timelinenya aturannya. Tapi nyatanya sama seperti tahun lalu. Tahun lalu juga molor dia. Molornya di nego costing, kemudian pencairan di KPPN dan sebagainya itu. Nah sama seperti tahun ini juga. Sehingga kegiatannya sama seperti tahun lalu yaitu kegiatan molor juga ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti di bulan November nanti kami selesai semua kegiatannya sehingga nanti di minggu kedua, 3 dan 4 itu nanti ya jadi selesai FGD Bapak Ibu ya nanti di minggu kedua, ketiga dan keempat di bulan November nanti itu ada tim manajemen yang akan datang ke sekolah Bapak Ibu semua. Jadi beda ya. Jadi mungkin di FGD ini sebanyak 6 kali itu nanti tim pendamping atau juga VIC-nya yang tadi saya sebutkan satu-satu yang nanti akan mendampingi atau juga membantu Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya nanti pada saat visitasi yang ke-9 atau juga di awal November nanti atau di minggu kedua November nanti ada tim manajemen yang akan datang untuk meminta data-data atau juga untuk sebagai data laporan nanti ya. Oke. Jadi bukan lagi tim pendamping atau PSI yang datang pada saat di visit ke-9. Oke silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan kepada Pak Trapi juga dari India. Kebetulan beliau ini kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu datang ke Jatim, Jateng dan Jabar ya. Ke beberapa kepala dinas dan sekolah juga itu bisa Bapak Ibu lihat foto-fotonya di IG atau juga di Facebook ya. Beliau datang dari India, langsung ke Indonesia, nah kemudian ke Aceh juga, kemudian ke Medan. Dan kebetulan belum sempat ke Bengkulu. Rencananya mau ke Bengkulu nih ya. Oke silakan Bapak Ibu mau ditanyakan sudah yakin ya atau juga sudah paham ya. Jadi insya Allah teknisnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita mulai start tuh mulai Minggu ya, mulai berangkat ke Jambi atau mungkin Sumsel. Kalau untuk Jatim nanti insya Allah itu mulai Kamis ya. Jadi kami datang dalam mendampingi ya. Jadi polanya dalam bentuk FGD. Jadi mohon Bapak Ibu jangan usah repot-repot ya menyambut kami. Ya nanti bisa saja di ruangan kepala sekolah atau waka atau di mana saja ya. Kayak nanti yang kami temui nanti nggak semuanya ya. Nggak satu kampung atau satu sekolah ya, ada pengawal sebagainya, cukup misalkan diwakilkan oleh siapa. Misalkan kepala sekolah Bapak Ibu mungkin sibuk, pelatihan dan sebagainya bisa diwakilkan oleh tim manajemen atau tim panitianya. Bisa saja ketua prodi atau waka-waka. 1, 2, 3, 4, 5 boleh silakan atau 1, 2 boleh silakan. Yang intinya adalah yang paham, mengerti tentang program ini. Sehingga pada saat kami tanyakan atau minta data dan sebagainya itu ada.
Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau mau disampaikan silakan. Sepertinya paham ya, atau mungkin capaian IHT Bapak Ibu ya. Ya mungkin karena PK ini sangat menguras tenaga. Oke, baik Bapak Ibu yang mungkin pertama kali PK, mungkin ini adalah SMK persiapan keunggulan. Nah mungkin tahun depan pusat keunggulan ya. Intinya adalah produknya Bapak Ibu ya. Jadi tolong sampaikan atau juga siapkan juga produknya apa ya, karena hasil daripada PK ini adalah bentuk produk ya, sesuai dengan kompetensinya RVL atau juga DKV. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, dari Pasuruan atau Wonorejo, Ibu Eli mungkin ada yang mau disampaikan atau kecapean Bu ya, IHT ya, atau mungkin silakan. Atau sudah ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Maaf, kebetulan kami masih ada acara, jadi saya dari tim manajemen SMK PK di SMKN 1 Wonorejo. Ingin menanyakan satu hal tentang visitasi nanti yang dilakukan minggu depan ya Pak. Halo, apakah kedengaran suara saya? Halo, oh itu yang ini. Bung, tolong ada yang bocor tuh. Tolong di ini kan. Ya. Oke, silakan Bu. Ya Pak, saya ingin menanyakan satu hal tentang visitasi besok minggu depan ya. Kita itu harus menyiapkan laporannya atau cuman konsultasi dulu aja, karena kita sudah sekitar, kalau pembelajaran itu sekitar 40% sudah kita lakukan, terus untuk renovasi juga sekitar hampir 50% juga sudah selesai juga. Jadi yang perlu kita siapkan untuk visitasi pertama besok itu apa saja? Oke, baik, pertanyaan bagus Bapak Ibu ya. Oke, saya lupa tadi menyampaikan. Baik, di setiap sekolah itu kan sudah ada yang namanya action plan ya Pak ya, atau juga rencana aksi Bapak Ibu ya. Oke, itu salah satu disiapkan karena kita di tim pendamping juga butuh itu, karena untuk melihat kesiapan atau juga rencana atau juga agenda-agenda yang Bapak Ibu siapkan ya. Intinya sama kan, kalau di tiap sekolah itu kan ada yang namanya rencana aksi. Oke, satu itu, jadi tolong siapkan rencana aksi atau mungkin bisa disampaikan kepada pihak PSI saat ini, atau bisa melalui WA, nanti silakan Bapak Ibu kirimkan kami juga minta PSI untuk meminta nanti menghubungi kepala sekolah atau waka atau tim manajemen untuk meminta yang namanya rencana ASI, karena dari rencana ASI itulah nanti akan kita ketahui progresnya dan sebagainya. Nah, jadi kedua adalah siapkan data-data mungkin yang sudah dilakukan, yang sudah dijalankan gitu aja Bu, sebatas mana ya, misalkan IAT ya sebatas mana atau apa dan sebagainya, atau workshop dan sebagainya itu ya. Oke. Jadi silakan aja, misalkan nanti ditanya atau diminta informasi datanya, ya pokoknya jelaskan saja atau sampaikan saja sebatas mana yang sudah kami sampaikan itu ya, atau pihak sekolah sampaikan itu. Ya. Di samping itu kami juga nanti akan punya agenda juga Bu, karena sesuai dengan agenda yang kami sampaikan tadi atau yang saya share tadi pada saat presentasi itu menyangkut dengan rencana aksi yang Bapak Ibu siapkan atau juga rencana aksi yang Bapak Ibu akan jalankan. Oke, pokoknya itu aja Bu. Jadi nggak perlu repot yang berdata-data. Pokoknya intinya adalah satu rencana aksi gitu ya, atau juga action plan mungkin ada itu ya. Kemudian yang kedua adalah data atau informasi atau juga ya informasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan, sebatas mana, kendalanya apa, nanti potensi seperti apa, nanti akan kita bantu untuk mencari solusi dan sebagainya itu ya. Oke, baik. Itu ya Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pokoknya Bu jangan terlalu ini Bu, karena kami udah paham juga, udah memaklumi karena kegiatan di sekolah PK ini sangat sangat menguras tenaga pikiran dan sebagainya. Makanya kami nggak mau macam-macam Bu. Ya intinya kami bantu Bapak Ibu semua itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi makanya kami nggak mau macam-macam. Dalam artian tidak pihak PSI nanti karena sudah dibekali, makanya tidak meminta data-data yang mungkin tidak ada yang dimiliki oleh pihak sekolah ya. Kalau misalnya tidak ada ya sudah nggak apa-apa Bu itu kan, karena kita ingin tahu sebatas mana perkembangan progres daripada kegiatan dilakukan. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Pak Yusri nih biasanya vokal nih, makanya banyak pertanyaan nih. Kenapa nih? Atau karena sedih karena Pak Arianto udah pindah? Ayo diganti dengan Pak siapa? Pak Yusri? Pak Yus? Intinya jalan harus bagus Pak ya. Gawat tuh nanti mobil kami pecah ban lagi itu. Oke silakan yang lain mungkin dari Jatim nih. Karena Jatim ini mungkin yang kami anggap jauh dan butuh fisik yang kuat.
Ini maaf dikata Bapak Ibu, udah 2 minggu kami ke Surabaya menemui Diknas, Kabid, kebetulan Kabid. Ya sempat disemprot juga, ini ngapain deh Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari Bengkulu, ujung pulau datang sini. Emangnya di sini di Jatim tidak ada kampus lagi. Nah itulah kelebihan daripada Nadiem ya. Tuh. Jadi kampus manapun, jadi manapun bisa masuk ke wilayah yang memang lebih itu ya. Oke, baik. Oke, silakan yang di Ponorogo mana nih? Ada? Atau juga yang di Tumpang, atau juga yang ada di Malang, oke, atau di Jambi, oke. Jambi kebetulan minggu lalu sudah ketemu ya dua-duanya. Oke, kemudian yang belum ini Saralangun sama Bungo, oke. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang mau disampaikan atau yang ini? Intinya, ya silakan Pak ini, Pak Iya, SMK di Ponorogo Tumpang. Tumpang ini Malang Pak ya? Siap. Oke. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Saya dari SMK di Ponorogo Tumpang. Ya, termasuk salah satu PK lanjutan yang tadi Bu Yuliana ya, yang nantinya akan mendampingi Yulia, kami. ya Bu Yulia, Bu Dede. Bu Yulia. Oke. Siap kami tunggu kehadirannya. Kita berharap besar untuk mengembangkan dan memompa kami. Paling tidak hasil dari yang tahun kemarin kita pendampingan dengan PEN Surabaya bisa kita tingkatkan di tahun ini. Dalam artian kita haus akan perkembangan. Jadi apalagi ibaratnya meskipun kita SMK PK lanjutan, tapi kami masih merasa ini masih sangat jauh kurang. Sehingga kegiatan yang seperti ini saya pun tidak mau untuk memberikan kepada Wakasek yang lain, harus kita sendiri dan benar-benar tahu setelah ini harus ngapain kami. Sehingga monggo minggu depan bisa kami tunggu di SMK di Goro, main ke sekolah. Kalau mau main ke Bromo silahkan, sangat dekat sekali. Kita atur fasilitasnya. Itu aja mungkin sementara Bapak. Mungkin perkenalannya nanti kita by WA langsung dengan Bu Yulia. Kami tunggu. Kami pun juga belum tahu nomor beliau juga ini. Ya. Oke. Nanti bisa segera menghubungi nomor kami biar kita juga segera kontak sama beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik. Selanjutnya nanti, biar Pak Bu Yulia nanti akan menghubungi Bapak ya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin yang awal ya, mungkin visitasi pertama awal, mungkin kita ada yang disebutnya coaching kepala sekolah atau juga tim manajemen ya. Itu hanya coaching, tapi ya nanti kita akan tidak mungkin mengcoaching sesungguhnya ya, karena kami yakin Bapak Ibu semua sudah paham semua, ngerti semua ya. Jadi mungkin ya kita ngobrol santai dulu. Kemudian mungkin kita mau melihat peluang seperti apa ke depannya, kendala dan sebagainya itu. Jadi ngobrol santai dulu mungkin Bu ya, Bapak Ibu ya itu. Atau ibaratnya itu kalau bahasa kami itu coaching tuh ya. Jadi kepala sekolah boleh coachingan, tapi kayaknya nggak mungkin di-coachingin. Karena Bapak Ibu semuanya kan sudah ini semua paham dan ngerti tentang SMPK ini. Oke. Jadi insya Allah nanti minggu depan mungkin visit pertama dalam bentuk, walaupun dalam bentuk FGD ya, tapi FGD santai Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bantu. Tadi Pak Pens Pak ya, tadi Politeknik dari Surabaya Pak ya, tahun lalu ya, mendampingi. Nah, oke, mungkin ada semacam, mungkin tahun ini kami dari Universitas Muhammadiyah siapa tahu ada mungkin nilai tambahnya atau mungkin ya perbedaannya. Ya, intinya adalah kami sama-sama ingin membantu Bapak Ibu bagaimana mewujudkan SMPK ini bisa terwujud sebagai pusat keunggulan. Oke, itu saja Bapak. Oke, yang lain silakan. Oke, ini ada SMK 5 Kota Jambi. Baik, sudah ketemu lagi Bapak ini ya. Oke, kemarin kami diajak makan-makan nih. Alhamdulillah. Saya habis makan ngantuk sekali Pak karena makan kepala ikan ya. Oke. Terima kasih Pak. Salam buat kepala sekolahnya ya Pak. Ini dari Jember mana? Ini Bu Diana nih ada nih. Main HP aja Din. Oke, itu salam. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Insyaallah Senin kami ke sana Pak ya. Oke. Iya Pak, ditunggu Pak kedatangannya Pak. Siap, oke. Oke, dikasih jagung lagi main tuh jagungnya. Madu, waduh. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu, kita masih ada waktu mungkin 10 menit lagi atau mungkin langsung ke Pak India boleh Pak Raffi. Oke, ini suatu kesempatan Mas ya, karena mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan Pak Raffi India, karena Pak Raffi India ini sudah membantu kami pada tahun lalu di SMPK tahun lalu yang pertama itu ya. Oke, mudah-mudahan tahun ini ada SMK yang bisa kolaborasi dengan atau juga kerjasama dengan UPS India ini nih ya.
Di samping itu ya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau disampaikan. Ya, tadi saya ulangi lagi, mungkin yang pertama ini adalah visit yang pertama dalam bentuk FGD, mungkin coaching ya, coaching kepala sekolah atau juga waka dan sebagainya. Coaching ini bukan berarti kita menghakimi atau juga menatar tidak kepala sekolah, enggak, cuman kita ngobrol santai aja. Kita mungkin pengen tahu sebatas mana SMPK yang sudah digarap atau juga mungkin yang akan dilakukan ini kan, kendalanya apa, mungkin nanti kita bisa berikan solusi dan sebagainya itu. Oke, silakan Bu Sugianti mau tanya. Oke, Renhes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Maaf Pak, sedikit nanya nih, adakah instrumen yang harus diisi untuk visitasi yang 6 kali besok Pak, untuk awalnya? Baik Pak Ibu, baik, kami tidak ada instrumen, kalau beda tahun lalu. Kalau tahun lalu kan dari pusat menyediakan instrumen ya awal. Nah untuk tahun ini tidak. Jadi kami hanya menyediakan nanti mungkin dokumen dalam bentuk berita acara, absen, ya kemudian notulen dan sebagainya. Itu nanti paling ditandatangani oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Itu saja Bu. Intinya tahun ini tidak begitu banyak dokumen Bu ya. Seperti tahun lalu kan visitasi awal kan diawali dengan instrumen survei awal Bu ya. Banyak sekali diskusi dan sebagainya, kemudian minta data dan sebagainya. Oke, kalau ini enggak ya. Jadi tahun ini kita lebih santai. Nah kami juga enggak mau terlalu berat ya. Karena ada banyak sekali sekolah ya itu khususnya di Jatim dengan Jambi itu ya. Jadi kami hanya menyiapkan dokumen seperti berita acara, notulen, kemudian nanti absen ya, kemudian nanti ada mungkin lampiran dan sebagainya itu nanti akan disampaikan oleh mungkin PIC pada saat pendampingan. Intinya nanti yang menandangi mengetahui adalah kepala sekolah atau waka atau juga mungkin yang mewakili, bisa saja ketua jurusan nggak apa-apa. Jadi fleksibel Bu. Jadi misalkan Ibu ada halangan, misalkan nggak bisa, nggak apa-apa Bu. Jadi diwakilkan dengan tim manajemennya atau panitia. Intinya kita tidak saling merepotkan atau membebankan satu sama lain gitu ya. Oke. Baik Pak, sebabkan SMK Negeri 1 Bungoni pertama Pak, PK pertama. Oke siap Bu, oke insya Allah nanti kita bantu Bu karena sama seperti tahun lalu ya. Nah kalau pertama saya mudah sekali itu Bu. Yang penting Ibu siapkan rencana aksi Bu atau action plan karena itu yang kami perlukan untuk melihat progres atau agenda yang dilakukan oleh tim sekolah tadi. Oke, itu saja Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Fisik juga Bu, fisik juga dapat. Gimana Pak? Fisik juga dapat bangunan? Enggak Pak, enggak ngambil fisik Pak, peralatan dan pembelajaran. Oke siap, oke baik. Nanti tim kita, Pak Agung ya? Oke nanti Pak Agung Bu, dia masih bujangan nih, ganteng nih, orang kerinci nanti akan membantu Ibu. Siap mendampingi sampai selesai sampai PK itu. Oke Bu, oke yang lain silakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, kita diskusi. Nah, kita kasih kesempatan, kita kupas tuntas ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu repot tentang dokumen ya. Jadi tahun ini kita tidak membawa instrumen ya, seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu yang SMPK pertama itu ada semacam instrumen survei awal yang perlu diisi oleh Bapak Ibu secara manual. Ya, itu sudah ditentukan oleh Dirjen Vokasi. Nah, tahun ini tidak, alhamdulillah. Jadi diberikan kebebasan kepada kami tim pendamping untuk mendampingi dengan pola FGD tadi. Nah, FGD nanti Bapak Ibu ya, kita buat santai saja Bapak Ibu ya. Tidak perlu Bapak Ibu menyiapkan ruang rapat atau spanduk dan sebagainya. Cukup saja mungkin di ruang kepala sekolah atau di ruang ketua jurusan atau di kantin nggak apa-apa Bu itu kan sambil minum kopi dan sebagainya ya. Itu nggak apa-apa. Nah, seperti yang di SMK 5 di mana tuh yang di rumah makan apa tuh ya? Kepala ikan lah boleh. Ya, intinya jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian membebankan ya repot-repot nanti menyiapkan tempat dan sebagainya. Karena kami tiap minggu loh Bu, tiap minggu. Jadi selama 6 kali itu. Nah, ya, jadi nggak perlu buat spanduk, nyiapkan tenaga recording dan sebagainya. Ya, pokoknya yang siap saja, yang paham atau mengetahui tentang SMPK itu aja. Oke, itu silakan. Atau tim pendamping silakan mau disampaikan atau ingin perkenalan silakan. Oke, masih ada waktu nih. Oke, silakan Bu Yulia mungkin Darnita menyapa dulu supaya tahu nih tadi Pak Ian tadi nggak tahu. Oke, coba masuk. Oke, ini Pak Ian dari Tumpang nih ya. Ini ada Bu Yulia Darnita yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di SMK Tumpang.
Nah ini dia nih, beliau Medan. Oke silakan disapa. Siap Ibu. Ya, monggo Pak. Pak mau nanya Pak, dari Pasuruan ke Tumpang Malang itu jaraknya berapa jam ya Pak ya? Waduh, enggak jauh Bu. Mungkin 1,5 jaman lah sudah sampai. Itu kalau dari Bandara Juanda ke Pasuruan Tumpang? berapa jam ya Pak? Kalau bandara ke Pasuruan 1,5 jam, insya Allah sudah sampai. Ini kan bisa lewat tol lah. Oh, makasih Tol banyak nanti ya Pak turun ya. Pandan. Oke, siap kami tunggu. Nanti Kapan saya Ibu? nanti saya WA Bapak aja ya. Siap, siap. Insya Allah hari Selasa nanti saya ke sana Pak. Nah, Di Selasa besok ya, minggu depan ya. Iya Pak, minggu depan. Jadi Pak Ian, kami waktu pada saat koordinasi dengan Diknas ketemu dengan Pak siapa di TU tuh. Jadi kami nanya, mana Ibu ini Tumpang? Tumpang jauh itu, dari Malang 2 jam deh. Nah itu akhirnya agak ngeper dikit Bu ini, makanya itu. Berarti Malang sama Tumpang beda jauh Pak ya? Berarti Tumpang itu kecamatan Pak ya? Tumpang kecamatan, betul. Tumpang Oke, berarti jaraknya dengan Malang berapa jam Pak? Kalau dengan Malang kota ya 1 jaman lah. Oh, tapi jauh, kan Pak. nanti bisa turun di tol Pakis. Kalau tol Pakis ke tempat, kalau pagi 15 menit, 20 menit sudah sampai. Oke, ya. Deket nah. Karena dilihat Traveloka itu penerbangan ke Malang itu sangat sedikit. Makanya mungkin teman-teman tim PIC ini, mungkin Bu Yulia ngambil ke Sidoarjo mungkin, Juanda. Karena mereka nanti kan berdua ini ke mana, ke Pasuruan dulu, dari Pasuruan nanti ke Malang tadi atau ke Tumpang. Oke. Ya. Oke, insya Allah minggu depan Pak ya, selesai nih tim-tim. Siap, ditunggu ya, ini Bapak. kebetulan ibu-ibu cewek ini ada 2 nanti, Ana sama Muhanta Ana nanti. Yang nanti akan mendampingi yang ada di Pasuruan dengan Tumpang. Oke. Kalau untuk Bojonegoro nggak ada nih ya, nggak masuk ya? Oh ada ya, mana? Oh puasa ini Bojonegoro ya? Oke SMK boleh, halo Bu, ini siapa ini Bapak Ibu nih? SMKN Puasar ini? Pak, boleh ini kita lihat. Halo? Oh mungkin lagi sibuk ini ini pelatihan kali ya, pelatihan kepala sekolah dan pengawas mungkin. Oke, baik nggak apa. Oke, baik nanti tiap PIC nanti akan menghubungi Bapak Ibu sekalian ya untuk membahas tentang teknisnya, kapan datang, kemudian persiapan apa yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya intinya Bapak Ibu sekalian, pendampingan tahun ini kami tidak akan merepotkan Bapak Ibu sekalian dan lebih santai dan lebih simple ya. Nah kemudian dalam format atau pola dalam bentuk FGD. Nah beda dengan seperti tahun lalu. Nah yang perlu disiapkan adalah action plan atau rencana aksi. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa saja mulai hari ini nanti atau siang nanti bisa aja mengirimkan dalam bentuk file ya. Nanti PIC-nya nanti akan meminta file-file rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat sehingga nanti bisa dipelajari oleh tim-tim kami ini ya. Sehingga pada saat kami datang kami sudah tahu tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan. Dan kemudian samping itu kami juga punya agenda yang tadi sudah saya jelaskan dalam bentuk 7 FGD tadi ya. Di mana tiap-tiap agenda itu memiliki topik atau tema yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin pertama adalah standar 8 standar. Mungkin nanti kita paling diskusi saja sih seperti apa standar yang sudah dilakukan, apa saja kendala dan sebagainya. Itu saja Bapak Ibu ya. Karena kami hanya menampung keluhan atau permasalahan yang ada yang didapatkan atau muncul pada saat pendampingan atau juga pada saat Bapak Ibu melakukan program ini. Sehingga nanti akan kendala atau masalah yang Bapak Ibu dapatkan itu nanti akan kita bantu pecahkan. Misalkan bisa, jika tidak nanti akan kita sampaikan ke pusat bahwa ini loh kendalanya. Sehingga ini perlu dikasih solusi atau dipecahkan untuk tahun depan atau mungkin segera itu ya. Itu biasanya seperti itu Bapak Ibu ya, pengalaman tahun lalu. Jika misalnya ada kendala atau masalah di lapangan yang belum kami bisa pecahkan, ya nanti kita tampung, catat, nanti kita akan sampaikan ke tim kami yang lebih ahli lagi yang ada di Dirjen Vokasi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, nah kemudian mengenai dana sebagainya Bapak Ibu tidak repot kami karena kami tim pendamping sudah didanai oleh APBN mungkin sama Bu ya. Di sini ada 2 APBN dan BA Bun. Kalau untuk BA Bun ini mungkin di SMK 1 Kota Jambi dengan Bungo. Yang lainnya APBN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot jadi menyiapkan hotel dan sebagainya. Mungkin paling ditanya mungkin oleh PSC
enaknya nginep di mana ya, hotel mana yang dekat dan sebagainya. Itu paling itu aja pihak PSI nanti atau tim-tim pendamping yang nanti akan menanyakan. Kemudian transportasi lokal seperti apa dan sebagainya itu. Jadi nggak perlu Bapak Ibu siapkan ya atau juga menyiapkan uang dan sebagainya karena kami sudah ada dana semua Bu ya. Baik transport lokal, akomodasi, hotel dan sebagainya itu. Ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu repot, tidak perlu menyiapkan semuanya karena kami sudah disiapkan juga pendanaannya tersebut ya. Oke. Paling nanti pendamping PSI nanti akan menanyakan bagusnya hotel di mana, misalkan di Tumpang, kami nginep di sana. Kemudian nanti transport dari misalnya hotel kemana ke SMK naik apa enaknya atau mungkin nanti bisa lewat Grab dan sebagainya. Itu paling nanya teknis seperti itu aja Bu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, masih ada? Kalau tidak ada mungkin kita cukupi sekian ya. Mohon doanya, dukungannya dan mohon kerjasamanya. Sehingga pelaksanaan pendampingan mungkin di minggu ke depan kami akan berangkat mulai minggu ya ke Jambi dulu ya. Jambi ini ada kota Jambi, saya sama 1 kota dan sama 5 kota, kemudian Sarolangun dan Bungo, kemudian Sumsel Pak ya. Oke, kemudian untuk Jatim dimulai Selasa ya, Senin ya? Senin Bapak ya? Pagar Alam juga. Oke, Pagar Alam Sumsel ya. Oke, jadi Pak mungkin Mualimin itu ada ya, Pak Mualimin. Pak Mualimin ada mau nanya silakan Pak, wakil kepala sekolah. Muhammad ini sama-sama ini satu payung Muhammadiyah Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak. SMK Muhammadiyah silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Pak Mualimin. Oke, memang sama-sama acaranya pada sibuk semua ini Bapak. Jadi memang baik, ada Bapak, Ibu. acara IHT dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke baik, yuk kita siap sama ya. Nanti sampai ketemu Pak Mualimin. Yuk. Ada yang menyampaikan? Oke silakan Ana. Nggak ada. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin seminggu kami mulai ke Jambi. Ya pokoknya semua Jambi beda ya, Sarolangun, Bungo dan kota. Kemudian Pagar Alam ya. Nah kemudian nanti Jawa Timur dimulai Senin kami berangkat karena tugas kami 3 hari kerja Pak ya. Jadi Senin berarti berangkat ke Pasuruan sama Tumpang. Pasuruan Senin. Oh Pasuruan sama Tumpang Senin ya? Oke, jadi untuk Jawa Timur ini bagi 2 Pak, karena kita nggak sama, karena ini kebetulan beda ini. Jadi untuk yang Senin nanti berangkat itu ya mungkin Senin sampai itu yang Pasuruan sama Tumpang Bapak ya. Nah Tumpang untuk yang hari Selasa. Oh Tumpang Selasa? Ya. Senin Pasuruan, kan? Kemudian ke Malangnya di hari Selasa. Oh gitu, oke ya. Baik. Ya, oke, baik. Oke nanti kontak aja deh itu ya kepala sekolahnya ya. Siap. Oke untuk yang Ponorogo kebetulan saya. PSI-nya kemudian lagi Pak Rojali ini ke Bojonegoro nanti Selasa lagi tanggal 9 Kamis berarti ya. Berarti Kamis kami berangkat kemudian Jumatnya kami ke sekolah ya. Oke, baik. Nanti akan kita kontak Bapak Ibu ya. Oke, baik itu saja. Oke, baik mohon dukungannya Bapak Ibu ya kalau kemudian kerjasamanya. Mudah-mudahan pelaksanaan pendampingan ini sampai selesai sesuai dengan target kami sebanyak 6 kali yaitu 1 bulan. 1 bulan lebih lah itu ya. Sehingga di awal November nanti sudah selesai semua, sehingga nanti tinggal kami bikin laporannya. Oke, kita sama-sama memberikan sebaik solusi ya, masukan. Yang penting ada nilai tambahnya, baik itu untuk SMK atau juga UMB nantinya. Oke, baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas masukannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita sudah bisa melakukan pendampingan, sehingga nanti pada saat bertemu nanti sudah kelihatan. Sebut dengan coaching Pak ya, coaching. Tapi coaching itu bukan yang istilahnya menghakimi kepala sekolah, tapi ya ngobrol santai saja ya. Oke. Baik, begitu juga Pak Rapi. Terima kasih Pak Rapi. Mudah-mudahan nanti tadi Pak Rektor tadi sudah ada lampu hijau. Insya Allah nanti mengundang ke sini atau melakukan kolaborasi ya dengan UMB Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sehingga ada tindak lanjutnya. Karena saya pengennya di fakultas ini, kebetulan kami di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu belum ada kiblatnya, dalam artian kalau bisa kiblatnya ke India. Jadi semua dosen belajarnya ke India semua ya. Karena saya tahu yang namanya tahun 90-an itu India itu maju di bidang IT-nya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, termasuk yang memimpin grup raksasa IT itu semuanya dipegang oleh India, termasuk tulisan dan sebagainya, karya tulis sebagainya itu semuanya India semua tuh ya. Oke, karena India di mana-mana. Baik Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah atau mewakili, terima kasih atas masukannya, termasuk kemudian apalagi sumbangsinya. Ya mudah-mudahan nanti kami akan menyelesaikan tugas ini dengan baik, ya sesuai dengan planning kami. Yang paling penting nanti pada saat kami datang, ibu bapak jangan repot ya menjamu kami ya. Tidak usah pakai reok Ponorogo atau juga adat dan sebagainya. Cukup dengan
Ya biasa saja Bu ya. Oke. Baik itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke host ya. Malina. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang bersedia hadir secara daring maupun secara luring. Untuk selanjutnya yaitu penutup, di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin ya, mohon izin lip semua ya, oke Bapak Ibu sekalian. Terima Nanti kasih kita akan banyak, diskusi Bapak Ibu. di WA masing-masing melalui PSI ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Oke, banyak SMK Bapak Ibu, bisa, sampai oke. jumpa Sama-sama, lagi. Bapak. Amin. Ya. Izin live dulu Bapak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Yuk, Wah ini dia nih tadi ya. SK5 Jambi nih. Mantap nih. Pak Tri Afiansah. dari Oke, Jambi. tutup sudah? Di recording sudah? Nah Oke. lupa recording. Oke, tutup aja Gung. Iya, iya. Dia langsung ya.